rekan-rekan memang beberapa mungkin sedang bekerja ya. Nanti bisa diputar ulang kembali, dipahami, kemudian kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan bisa diskusikan baik melalui WhatsApp group atau kita diskusikan di sesi pertemuan kita yang akan datang. Oke, materi kita hari ini adalah perumusan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat krusial ketika kita eh, melakukan sebuah penelitian. Satu hal yang perlu digarisbawahi, masalah. Ini ya. Masalah. Jadi sebuah riset diawali dari adanya masalah. Berbeda dari kalau rekan-rekan nanti ada tugas magang ya. Magang di perusahaan ketika membuat laporan, laporan itu hanya deskripsi kegiatan. Meskipun tidak ada masalah yang dibahas, tidak menjadi apa-apa ya. Tapi kalau riset memang diawali dari adanya sebuah permasalahan ya. Tujuan dan pertanyaan penelitian. Oke. Perumusan masalah menjadi langkah awal yang menentukan arah penelitian. Ini tiga hal yang kita bahas ya. Dan tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kemudian pertanyaan penelitian ini menjadi panduan operasional dalam pengumpulan dan analisis data. Nah, dari pertemuan kita, tujuannya, capaian pembelajaran dari pertemuan hari ini yaitu menjelaskan konsep perumusan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian, kemudian mengidentifikasi masalah penelitian dari fenomena nyata maupun dari teori. Ya. Kemudian menyusun rumusan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian secara ilmiah. Oke, bagian pendahuluan biasanya diawali dari adanya kesenjangan. Nanti rekan-rekan akan familiar dengan yang namanya gap. Gap itu senjang ya. Kemudian nanti ada riset gap, kesenjangan penelitian. Apa yang dimaksud dengan kesenjangan? Kesenjangan itu adalah perbandingan antara kondisi ideal dengan kondisi yang nyata. Kondisi ideal itu harapan kita. Kemudian kondisi nyata itu praktek yang terjadi di lapangan. Misalkan sebuah perusahaan, dia idealnya harapannya, tahun ini harusnya bisa melakukan penjualan, misalkan dengan omset 2,5 M, misalkan ya harapannya harapan. Oh, omsetnya harus 2,5 M. Ternyata prakteknya, realita yang ada ternyata hanya 1,5 M. Nah, ini masalah, gitu kan ya. Karena kita punya harapan, harapan ini jadi target perusahaan ya. Oh, di akhir tahun perusahaan, di akhir tahun 2025 perusahaan menetapkan target harus menjual dengan omset 2,5 miliar. Ternyata di akhir tahun 2026 yang terjual hanya 1,5 miliar. Maka ini adalah masalah. Kesenjangan antara harapan dengan kondisi nyata. Atau kesenjangan bisa terjadi antara teori dengan fenomena yang ada. Gitu kan ya. Teori dengan fenomena yang ada. Nanti kita akan belajar ini ya, teori. Jadi kita nanti akan coba melihat beberapa teori yang ada, kemudian fenomena-fenomena yang ternyata tidak sesuai dengan teori nanti seperti apa. Oke, kesenjangan ini akhirnya menjadi dasar untuk merumuskan masalah penelitian. Maka rekan-rekan nanti tidak boleh ketika melakukan penelitian tiba-tiba langsung ketemu rumusan
tiba-tiba langsung bisa merumuskan sebuah masalah tanpa melakukan identifikasi kesenjangan. Jadi nanti harus ada identifikasi kesenjangan ya. Oh, ini ada yang nyurit. Bawah. Oke, nanti harus ada identifikasi kesenjangan dulu sebelum rekan-rekan masuk pada tahapan perumusan masalah. Oke, contoh kesenjangan. Kesenjangan itu contohnya seperti apa sih? Contoh kesenjangan dalam penelitian. Penurunan kinerja organisasi. Ya, harapannya kinerja organisasi itu kan meningkat ya setiap tahun mengalami peningkatan ya. Karena organisasi itu biasanya kan dia memang punya target ya, target peningkatannya. Kalau turun berarti dia kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Setiap tahun misalnya, oh targetnya tahun depan kita targetkan eh, naik 10%, ternyata turun. Maka ini kesenjangan. Bisa diteliti ya. Kesenjangan ini nanti menjadi masalah. Dan loyalitas karyawan yang rendah harapannya loyalitas karyawan itu tinggi gitu kan. Harapannya ternyata realisasinya praktek di lapangan ternyata loyalitasnya rendah. Maka ini jadi masalah yang nanti menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Atau inovasi lemah atau profitabilitas perusahaan mengalami penurunan. Targetnya naik, targetnya naik, target kok realisasinya turun, realisasi, maka ini namanya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oke, kemudian pembahasan di bagian pendahuluan itu diawali dari topik yang luas, kemudian nanti dipersempit. Ya. Ada namanya fenomena umum, ada namanya fenomena khusus gitu ya. Nanti ketika menyajikan bagian awal pendahuluan, karena dimulai dari topik yang luas, fenomena umum, ada yang menamai fenomena umum. Kemudian dipersempit menjadi fenomena khusus. Selain tadi diawali dari adanya kesenjangan, nanti bisa dimasukkan dalam uraian pendahuluan. Oke, apa itu perumusan masalah? Yaitu proses menyatakan persoalan utama penelitian secara jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Ketika kita merumuskan masalah, maka memang harus ini ya, jelas, spesifik, dapat diteliti. Ini juga penting ya, dapat diteliti. Masalah yang ada itu akhirnya bisa diteliti. Kemudian rumusan masalah menjadi arah penelitian. Rumusan masalah menjadi arah penelitian. Oke, jenis masalah kita ada mengenal deskriptif. Deskriptif itu mendeskripsikan, menggambarkan fenomena yang ada, deskripsi. Dan ada namanya komparatif. Komparatif itu membandingkan dua kelompok atau lebih. Kemudian yang ketiga ada asosiatif, menganalisis hubungan antar variabel. Saya bisa tambahkan yang keempat itu ada namanya korelasi. Korelasi itu hubungan. Dalam asosiatif dia di dalamnya ada korelasi, tapi
kadang korelasi ini dibahas secara terpisah. Oh, ini hubungan. Pengaruh. Asosiatif ini ada tambahan korelasi dan kausal ini bisa dibagi ya. Biasanya saya bagi juga. Dari asosiatif ini bisa dijadikan korelasi, hubungan, kemudian satunya lagi ada kausal atau sebab akibat. Hubungan. Yang ini sebab akibat. Oke. A berhubungan dengan B. Kalau digambar maka ada panah yang menghubungkan A dan B dan panahnya arahnya ke kedua sisi. A mempunyai hubungan dengan B. Lain kalau pengaruh sebab kausal ya. A berpengaruh terhadap B. Arah panahnya dari A ke B. Ini artinya A berpengaruh pada B. Ya, asosiatif ini bisa dipecah ya. Ada korelasi, ada kausal. Yang deskriptif, deskripsi dia hanya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada. Kemudian ada komparatif, komparasi, dia membandingkan dua kelompok atau lebih. Antara A dan B ini sama tidak sih? Biasanya nanti kesimpulannya ada perbedaan, atau A lebih besar dari B, atau B lebih besar dari A. Karena kalau membandingkan kan itu ya. Kemudian asosiatif dia bisa korelasi hubungan, kemudian dia juga bisa kausal atau sebab akibat. Deskriptif. Contohnya bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan di perusahaan X. Deskriptif itu dia hanya satu ya, satu. Namanya variabel. Nanti kita rekan-rekan kalau sudah bisa statistik belajar variabel ya. Namanya variabel. Deskriptif dia mendeskripsikan satu variabel, dideskripsikan. Bagaimana tingkat kepuasan kerja. Jadi riset ini hanya membahas kepuasan kerja. Kondisinya seperti apa sih kepuasan kerja karyawan di perusahaan. Mendeskripsikan satu variabel saja. Kemudian komparatif, membandingkan kondisi antar kelompok. Antar kelompok. Membandingkan kondisi antar kelompok. Dibandingkan. Ada kelompok A, ada kelompok B. Kita bikin komparasi. Kita bandingkan antara kelompok A dengan kelompok B. Nanti kesimpulannya apa? Itu kesimpulannya. Nah, apakah terdapat perbedaan? Ketika A dibandingkan dengan B, nanti ada perbedaan antara A dengan B. A ini misalkan karyawan pada bagian produksi, B ini karyawan bagian pemasaran, maka masalahnya bisa seperti contohnya, apakah terdapat perbedaan kepuasan kerja antara karyawan bagian produksi dan bagian pemasaran. Dan yang kedua tadi masalah asosiatif. Asosiatif dia adalah hubungan atau pengaruh antar variabel. Ini korelasi, hubungan itu korelasi. Pengaruh itu biasanya kita sebut sebagai kausal, ya. Atau ada namanya eksplanatif kadang-kadang ya. Nanti banyak istilahnya. Kausal. Sebab akibat. Ada faktor penyebab yang menjadi penyebab. Ada yang menjadi akibat. Nanti yang menjadi penyebab, nanti akan bahas di belakang ya.
biasa disebut sebagai variabel bebas, kemudian yang menjadi akibat biasa disebut sebagai variabel terikat. Contohnya, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Kualitas layanan sebagai penyebab, di sini dikasih notasi X, X terhadap kepuasan pelanggan biasanya dikasih notasi Y. Boleh tidak notasinya dirubah? Boleh saja, tapi tidak biasa. Yang biasa itu variabel bebas X, variabel terikat Y. Jika ketika di dalam artikel jurnal ada variabel X-nya adalah, variabel Y-nya adalah, maka pikiran orang langsung memahami, oh X itu variabel bebasnya, Y itu variabel terikatnya. Nanti kalau dirubah posisinya, nanti jadi membingungkan. Ini kesepakatan umum ya, kesepakatan umum. Tidak dipakai tidak apa-apa, tapi nanti malah menimbulkan kebingungan. Ya. Kualitas layanan sebagai penyebab X, kemudian kepuasan pelanggan sebagai akibat yang biasa kita sebut sebagai Y. Oke, sumber masalah. Dari mana sih kita bisa mendapatkan masalah? Sumbernya apa sih? Tadi ya, diingat-ingat ya. Riset itu karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti, itu kan ya? Kinerja karyawan baik-baik saja, ngapain diteliti, itu kan ya? Salesnya bagus sesuai target, ngapain diteliti? Kalau ada masalah baru diteliti. Sumber masalah yang pertama dari fenomena praktis, ya tadi contohnya sales tadi ya. Kemudian ada kesenjangan teori, ada hasil penelitian terdahulu, ataupun dari perubahan lingkungan, baik ekonomi, sosial, maupun teknologi. Fenomena praktis, contohnya, oh penjualan menurun. Kalau perusahaan, setiap perusahaan pastinya targetnya penjualan meningkat, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karena operasional juga mengalami peningkatan, biaya-biaya yang harus dikeluarkan meningkat, masa penjualannya tidak ditargetkan meningkat. Tidak meningkat saja sudah jadi masalah, apalagi kalau penjualannya menurun. Ya, maka ini jadi sebuah masalah besar. Kalau terus-terusan nanti bisa perusahaan bangkrut, tidak bisa membiayai biaya operasional dan biaya lain-lain. Kemudian turnover karyawan meningkat. Turnover itu keluar masuk ya, keluar masuk. Karyawan itu kalau keluar masuk jadi masalah juga di perusahaan. Karyawan 1 tahun kemudian keluar. 1 tahun itu kita sudah investasi ya, perusahaan itu ketika merekrut karyawan baru tentu juga melakukan investasi, memberikan pelatihan, training, kemudian melengkapi alat-alat dan sebagainya. Nanti kalau 1 tahun keluar, kemudian ganti dengan karyawan baru, tentu investasi baru lagi. Kegiatan produksi atau kegiatan yang lain juga tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, harusnya sudah bisa operasi normal, ternyata karyawannya keluar, masuk lagi karyawan baru, dan harus investasi lagi, harus melatih lagi, berikan training, pelatihan. Turnover, apalagi mengalami peningkatan ya. Ketika turnover meningkat ini masalah besar bagi perusahaan. Gitu kan. Kemudian produktivitas rendah, ini juga jadi sebuah masalah di perusahaan. Nah, ini nanti bisa diteliti karena ada masalah. Ini yang dari fenomena praktis. Oke, kemudian dari kesenjangan teori. Misalkan teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tertentu. Misalkan ya, fenomena tertentu mungkin ada ya. Dan kalau diidentifikasi tentu banyak ya. Fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang sudah ada. Oh, harusnya ketika kondisi A
orang berperilaku B, gitu kan ya. Kondisi A, orang berperilaku B. Ternyata ketika kondisi A, orang malah berperilaku C. Ternyata teorinya belum mampu menjelaskan. Maka ini bisa jadi sumber masalah dari kesenjangan teori. Misalnya teori motivasi tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku generasi milenial atau yang sekarang ya generasi Gen Z ya. Ini kan satu babak baru dalam kehidupannya. Teori-teorinya ditulis oleh orang-orang lama, orang-orang generasi lama. Maka mungkin tidak sepenuhnya bisa menjelaskan perilaku pada generasi-generasi sekarang. Ini yang dari kesenjangan teori. Oke, kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian terdahulu. Biasanya ini yang paling sering digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa ketika menulis tugas akhir di bagian pendahuluan. Inkonsistensi riset gap-nya, dan biasanya ini yang paling banyak diminta oleh para bapak dan ibu dosen, baik pembimbing maupun penguji. Yaitu harus ada riset gap yang dihasilkan dari inkonsistensi hasil penelitian. Inkonsisten, tidak konsisten. Harusnya A itu pengaruhnya itu terhadap B itu positif. Harusnya positif signifikan. Tapi ternyata dalam beberapa riset yang lain, A terhadap B itu malah negatif. Nah, maka ini tidak konsisten. Atau A terhadap B ternyata tidak punya pengaruh signifikan. Ini juga tidak konsisten dan ini bisa menjadi sumber masalah yang bisa kita teliti. Misalkan beberapa penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan berpengaruh pada kinerja. Gaya kepemimpinan pada kinerja. Ini pengaruhnya positif signifikan. Ternyata pada beberapa riset yang lain, gaya kepemimpinan terhadap kinerja malah pengaruhnya negatif. Nah, ini kan tidak konsisten hasilnya antara satu riset dengan riset yang lain. Kenapa tidak konsisten? Maka diteliti lagi. Oke, kemudian ciri rumusan masalah. Apa sih ciri dari rumusan masalah itu? Yang pertama jelas dan spesifik. Rumusan masalah itu harus jelas, spesifik. Kemudian yang kedua relevan dengan fenomena. Fenomenanya apa sih? Maka rumusan masalah harus sejalan dengan fenomena. Kemudian dapat diteliti dengan metode ilmiah. Harus bisa diteliti ya dengan metode ilmiah. Kemudian mengandung nilai akademis dan nilai praktis. Ini tidak masalah. Kemudian langkah untuk merumuskan masalah, langkahnya apa sih? Yang pertama menentukan topik. Kemudian mengidentifikasi fenomena. Kemudian meninjau literatur, memfokuskan isu, dan menyusun rumusan masalah. Ini fenomenanya termasuk gap-gap tadi ya, gap-gap, ada gap, kesenjangan, gap, kesenjangan. Di beberapa literatur gap itu ada 7 macam gap. Nanti kalau rekan-rekan punya waktu luang bisa di searching ya. Jenis-jenis riset gap, gap penelitian. Kalau yang tadi kan kita secara umum ada berapa tadi? Ini gap ya. Ini juga gap. Ada 4 gap ya. Fenomena, kesenjangan teori, yang terdahulu, perbandingan itu juga gap ya. Yang paling umum. Tapi nanti sebenarnya ada beberapa ahli dia telah mengkategorikan gap itu menjadi 7 gap. Banyak ya. Tapi nanti untuk rekan-rekan yang paling sering digunakan dalam tugas akhir yang ini. Hasil penelitian terdahulu. Tadi apa? Inkonsistensi hasil penelitian yang paling sering digunakan. Inkonsistensi hasil penelitian.
Oke, kemudian kita beranjak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Misalkan, adakah pengaruh A terhadap B, A terhadap B? Makanya tujuannya untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh A terhadap B. Ini tujuannya, mengetahui dan menganalisis pengaruh A terhadap B. Ini tujuannya ini ya, menganalisis pengaruh A terhadap B. Menjadi arah ya. Jadi riset kita ini tujuannya ini, kita pengen tahu dan kita pengen menganalisis apa sih pengaruh A terhadap B, apa sih pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, apa sih pengaruh kompensasi terhadap loyalitas karyawan, apa sih pengaruh kepuasan karyawan terhadap komitmen organisasi, misalkan. Oh, riset kita juga seperti itu. Dia menjadi arah dan sasaran penelitian. Oke, kemudian tujuan, ada tujuan umum, tujuan khusus. Tapi biasanya kita langsung, biasanya di tugas akhir kita langsung tujuan khusus sesuai dengan banyaknya rumusan masalah. Oh, rumusan masalah ada 5, tujuannya 5. Rumusan masalah ada 3, tujuannya 3. Tujuan umumnya kalau di tempat kita jarang dituliskan di tugas akhir. Tapi mungkin di tempat lain, di kampus lain dituliskan ya. Tujuan umum, tujuan khusus. Tapi di kita langsung tujuan khususnya. Oke, ciri tujuan penelitian operasional dan jelas, realistis sesuai konteks, dan terukur dengan indikator. Nanti ada indikatornya ya. Tujuan-tujuan itu nanti dioperasionalkan menjadi indikator-indikator. Oh, indikator A tercapai belum? Indikator B tercapai belum tujuannya? Indikator C tercapai belum tujuannya? Dan relevan, yang keempat relevan dengan masalah penelitian. Oke, kemudian pengertian pertanyaan penelitian. Research question. Research question. Tapi di form tugas akhir kita, rumusan masalah itu yang ditulis ada pertanyaan penelitian, apa ya? Kita ada layout tugas akhir, rumusan masalah itu isinya adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan rinci yang memandu proses penelitian, menjadi dasar dalam menentukan variabel, instrumen, dan analisis. RG, kalau di artikel itu RG, research question. Ya. Karena question, maka formatnya adalah pertanyaan. Lain dengan tujuan ya. Kalau tujuan tadi dia formatnya pernyataan. Kalau pertanyaan penelitian namanya pertanyaan, formatnya pertanyaan, di akhirnya ada tanda tanya. Question itu di bagian akhirnya ada tanda tanya karena dia adalah pertanyaan penelitian. Contoh pertanyaan penelitian, contoh research question yang kuantitatif, misalkan, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja? Biasanya jawabannya nanti ada atau tidak ada. Kuantitatif ya. Nanti kita akan juga belajar apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif, walaupun mungkin di statistik sudah sedikit-sedikit disinggung untuk memberikan pengantar pada statistik, karena statistik itu dia larinya ke kuantitatif ya. Jadi kalau ada artikel, ada penelitian kok dia pakai statistik, itu salah satu tanda besar kalau dia adalah riset kuantitatif. Atau mungkin mix itu campuran antara kuanti dan kuali ya. Dan yang kualitatif
Contoh pertanyaannya bagaimana? Kalau bagaimana itu orang cerita panjang lebar ya. Bagaimana caranya bisa ditempuh dari tempat A ke tempat B, Surabaya ke Jakarta, gimana sih caranya? Ada ada tidak sih moda transportasi dari A ke B? Nah, ini yang ini ya. Oh ada, jawabannya ada atau tidak ada. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana, nah, ini ceritanya panjang. Bagaimana pengalaman karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi ini ceritanya panjang. Dan dia naratif cerita, narasinya panjang. Dan cirinya dia juga dalam, pembahasannya dalam, kualitatif. Ini perbedaan konsep dari ketiga konsep yang kita ini tadi ada masalah penelitian, ada tujuan penelitian, ada pertanyaan penelitian. Tiga hal yang kita pelajari hari ini. Masalah penelitian adalah persoalan utama yang diteliti. Masalah penelitian adalah persoalan utama yang diteliti. Dan tujuan penelitian apa yang ingin dicapai? Para penelitian, panduan operasional penelitian. Oke, contoh terpadu masalahnya apa sih? Kualitas layanannya rendah. Maka tujuannya, meningkatkan kepuasan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan? Ada masalah di kualitas layanan rendah. Tujuannya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pelanggan? Oke, tapi kalau saya melihat kondisi ini, biasanya saya lebih ini ya, masalahnya adalah kepuasan. Masalah itu dia jadi fokus ya, masalah jadi fokus. Kepuasan rendah. Ini jadi masalah ya, jadi fokus. Maka tujuan kita tentu meningkatkan kepuasan supaya kepuasannya tinggi. Bagaimana sih kepuasan bisa ditingkatkan? Dengan kualitas layanan yang baik. Maka risetnya nanti ini ya, bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Kalau yang kuanti ya, kalau yang kuali nanti berarti naratif, cerita, panjang, lebar, dan dalam. Oke, contoh ini di tempat kita ya, nanti rekan-rekan bisa ambil konsentrasi pemasaran, rekan-rekan bisa ambil konsentrasi SDM, atau rekan-rekan bisa ambil konsentrasi keuangan. Ya, nanti yang secara umum ada 3 konsentrasi ini ketika nanti ngambil tugas akhir. Yang paling banyak di tempat kita biasanya SDM. Kalau Pak Dr. Agus dia biasanya fokus di keuangan. Jadi rekan-rekan yang ngambil keuangan, Pak Dr. Agus Sekoji. Kalau saya lebih ke SDM, nanti ada beberapa dosen yang fokus di pemasaran. Bisa sih, bisa tidak sih? Satu dosen ke semua bidang bisa saja, tapi nanti kurang spesifik ya. Masing-masing dosen tentu dapat amanah mengemban salah satu bidang saja ya, tidak semuanya. Ada yang dosen yang bidang keahlian di pemasaran, ada dosen yang bidang keahlian di SDM, ada dosen yang bidang keahlian di keuangan. Ya. Gimana nah, tips praktis fenomena, lihat fenomena, termasuk tadi gap, kesenjangan, fenomena itu mulai dari fenomena umum, fenomena khusus, sampai ketemu gap atau kesenjangan. Dan setelah itu tentukan variabel yang relevan, yang kuantitatif ya. Variabel itu punyanya penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif kita tidak mengenal istilah variabel. Yang kualitatif nanti tidak mengenal istilah variabel. Maka rekan-rekan kalau lihat artikel jurnal kok variabel yang digunakan adalah ini tandanya riset kuanti.
Kemudian yang ketiga, cek konsistensi dengan teori dan penelitian terdahulu. Dan yang keempat, rumuskan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian secara terintegrasi. Oke, ringkasan dari yang kita pelajari hari ini. Masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian adalah inti dari penelitian. Dan harus disusun secara jelas, spesifik, relevan, dan ilmiah, dan menjadi dasar bagi seluruh proses penelitian. Oke, ini yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ada suatu hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Oh, kita buka sesi diskusi. Sama dicek materi yang sudah diupload oleh Bapak Dr. Agus di LMS ya. Rekan-rekan juga ada sesi belajar mandiri dengan membaca, mempelajari materi-materi yang sudah diupload di LMS oleh baca-baca yang sudah diupload di LMS. Kemudian nanti hasil video akan saya share. Rekan-rekan yang kebetulan tidak bisa menyimak dengan konsentrasi khusyuk, nah, nanti bisa diputar lagi, diputar lagi. Yang belum subscribe, subscribe channel YouTube saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang hadir ada 8. Mahasiswanya berapa ya? Apa-apa. Ya, banyak mas. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada yang ditanyakan, sementara saya ajukan sekian. Sementara cukup, Pak. Oke, sementara cukup. Ingat tugasnya mulai sekarang. Nah, rekan-rekan tentu sudah kerja ya. Nanti yang lebih enak, cari fenomena di tempat kerja. Cari gap kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalkan ya. Saya kok tidak puas ya dengan gaji yang ada di tempat kerja saya. Itu kan ternyata harapan tidak kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapannya saya dapat gaji yang tinggi ini ternyata kenyataannya kepuasannya atau macam-macam ya. Turnovernya tinggi, nah apa di tempat kerja saya itu kok sering sekali ya Pak ya. Karyawan itu keluar masuk, baru kerja setahun atau bahkan mungkin setengah tahun, tiba-tiba sudah keluar. Nanti masuk lagi orang baru, keluar lagi. Gitu. Kalau untuk bidang-bidang yang membutuhkan skill tinggi, tentu itu jadi sebuah masalah, gitu kan ya. Tapi kalau bidang-bidang yang tidak membutuhkan skill tinggi, tidak ada masalahnya. Karena nanti harus melatih lagi, repot lagi. Dan tentu juga akan menghambat kegiatan perusahaan. Ingat juga nanti output dari mata kuliah ini adalah proposal tugas akhir bab 1 sampai bab 3. Nanti akan saya share di grup ya. Panduan penyusunan tugas akhir untuk program studi S1 Manajemen. Nanti akan saya share. Nah, nanti rekan-rekan pelajari tugasnya dari mata kuliah ini nanti menyusun bab 1 sampai bab 3. Nanti tentu di bagian awal ada kata pengantar, daftar isi dan sebagainya. Dan di bagian akhir ada daftar pustaka, mungkin ada juga lampiran, ya, ada petunjuknya. Jadi mulai diangan-angan mulai sekarang ya. Angan-angan apa sih fenomena di tempat saya, tempat kerja. Karena sudah kerja lebih enak tempat kerjanya masing-masing ya. Apa sih fenomenanya, apa sih gapnya, senjangan yang ada di tempat kerja saya, sehingga nanti bisa mulai disusun bab pendahuluan. Oke, sementara itu nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak Dr. Agus kira-kira untuk tugasnya seperti apa ya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat walaupun kesibukannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.